Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selalu senantiasa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan seluruh kenikmatan, kebaikan, kasih sayang, rahmat dan inayahnya mampu memberikan kebaikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari hamba-hambanya yang soleh yang mengisi waktu-waktu paginya dengan kebaikan, karena ini merupakan salah satu ciri dari tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena dalam satu hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha idza arada bi'abdin khairan ista'malah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan bagi seorang hambanya, salah satu cirinya itu adalah ista'malah. Maka Allah akan menggunakan atau memperkerjakan orang itu. Maka ini membuat para sahabat bingung, ya. Kemudian bertanya, qalu kaifa yasta'miluhu Allah an-nas ya Rasulullah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan atau memperkerjakan para hamba-hambanya? Apa kata Rasulullah SAW? Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan kebaikan, cirinya cuma satu, yuwaffiquhu li'amalin sholih qoblal maut. Maka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya adalah dimudahkan bagi hamba itu untuk beramal soleh sebelum waktu ajalnya. Masalahnya kita kan nggak tahu waktu ajal kita itu kapan. Ya, kita anggap ini merupakan bagian dari kebaikan sebelum ajal kita tiba. Ya. Maka kalau ini merupakan kebaikan itu, maka ini salah satu ciri yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mendapatkan kebaikan itu dalam kehidupan kita, yaitu kita mengisinya dengan bermajelis ta'lim, yang oleh Imam Nawawi disebutkan bahwa salah satu dari fungsi atau keutamaan dari majelis ta'lim, walaupun dia cuma sebentar, ya, tapi dia tetap mendapatkan doa dari para malaikat. Yang malaikat ini ketika berdoa tentu kita tahu doanya tidak pernah tidak didengar. Jadi selalu didengar karena malaikat ini juga termasuk dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang ketika berdoa mesti selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mendapatkan keutamaan di mana para malaikat disebut sebagai ibadul mukramun, ya, hamba yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sehingga ketika mereka mendoakan kita itu termasuk dari salah satu bentuk kemuliaan. Bahkan bukan hanya malaikat, hattal hud wa hattan namlatu fi juhriha, bahkan sampai ikan-ikan di lautan, sampai semut di lubang-lubangnya, la yusalluna ala muallimin nasil khair, akan mendoakan bagi setiap manusia yang dalam kehidupannya itu suka memberikan kebaikan bagi orang lain. Ini salah satu ciri dari kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang beriman. Baik, masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali apa yang telah kita bahas di pembahasan sebelumnya tentang tafsir surat Al-Fatihah, ya. Di mana sebelumnya kita sudah membahas dari ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Ar-Rahmanirrahim, kemudian Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan atau rajanya di hari pembalasan.
Kemudian kali ini kita akan membahas di ayat selanjutnya tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Ini merupakan salah satu bentuk dari rahasia yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam surat Al-Fatihah. Kita sepakat bahwa surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Kalau 7 ayat berarti ada 3 pertama dan ada 3 yang terakhir, karena di tengah-tengah. Maka 3 pertamanya itu Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah untuk kita puji ya secara sungguh-sungguh. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb al-alamin, semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang dengan rahmatnya itu menyelimuti seluruh kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian Malik Yaumiddin. Ini semua kerububiahan Allah Subhanahu wa taala yang mampu dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Baik. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata iyyaka na'budu wa nasta'in? Kemudian setelahnya ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kedua, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Itu yang 3. Jadi ada 3 yang pertama dan ada 3 yang terakhir. Dan di tengah-tengahnya itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan bentuk dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi peribadahan yang dilakukan oleh hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat bahwa ibadah itu secara harfiah itu bermakna tadallul wal khudu'. Ya, tadallul itu bermakna kerendahan ya atau tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bermakna ibadah. Adapun dalam istilah syariat, ya, ibadah itu merupakan gabungan dari rasa cinta, rasa takut, ya, sekaligus apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir ini, ya, di mana ibadah itu merupakan ibaratun amma yajma'u kamalul mahabbah wal khudu wal khauf. Ya, itu merupakan ungkapan dari gabungan rasa cinta al-mahabbah wal khudu' ya wal khauf. Gabungan antara rasa cinta, kemudian rasa tunduk dan juga rasa takut. Maka ketiga ini harus dimiliki oleh setiap orang beriman dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa adanya cinta, maka yang terjadi adalah keterpaksaan. Ya, kita mau disuruh seperti apapun, tapi kalau tidak ada rasa cinta di situ, berat. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang sangat berat sekalipun, tapi kita lakukan dengan penuh kecintaan, kita lakukan dengan penuh kesukaan, ya, itu mesti kita melakukannya. Yang pertama kita lakukan dengan sangat ringan, dan yang kedua kita lakukan dengan mudah, karena kita sangat menyukai sesuatu. Ya. Kemudian kemudian yang kedua, kita juga harus melakukan ibadah itu dengan tunduk. Artinya tunduk melakukan aktivitas ibadah apapun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini merupakan salah satu bentuk dari peribadahan seorang mukmin yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-khudu', sifat tunduk. Ya, tidak merasa angkuh dan tidak merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa lain, ya, makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah maksudnya kami mengkhususkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid dan yang lainnya. Kemudian wa iyyaka nasta'in, kami memohon pertolongan hanya kepada Allah dalam beribadah dan untuk urusan lainnya. Jadi ada 2 hal yang dia berkaitan tapi digabungkan dalam satu ayat, di mana kita beribadah, ya, menyembah iyyaka na'bud,
Ya, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita juga menyembah atau meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas memang secara kalimat sangat sederhana. Ya, karena minimal 17 kali kita ulang-ulang di dalam salat kita. Tapi konsekuensi yang dihasilkan dari kalimat ini sangat besar. Ya, di mana seluruh apapun kalimat atau perbuatan yang kita lakukan dan kita sudah mengikrarkan tadi di dalam sholat subuh atau di dalam sholat sunnah sebelum subuh atau di sholat tahajud qiyamul lail, kita mengulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami menyembah hanya kepadamu. Nanti kita bahas kenapa kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya itu memiliki sifat adatul hasr yang hanya memiliki makna terbatas. Ya, artinya kami hanya menyembah kepadamu dan kami hanya meminta pertolongan kepadamu. Tidak ada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini konsekuensinya sangat berat, di mana seorang hamba yang sudah mengikrarkan ini di dalam kehidupannya, ya, di dalam salatnya selalu diulang-ulang bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami beribadah, menyembah hanya kepadamu dan kami meminta pertolongan hanya kepadamu. Ini mengandung sebuah ya, konsekuensi yang sangat berat, di mana ketika seorang hamba mengucapkan itu dan bahkan mengikrarkan, tapi kemudian tidak diamalkan dan tidak diamali dengan sepenuh hati, maka yang terjadi adalah sebuah pembangkangan. Apa terjadi pembangkangan? Bahwa kita sudah menyembahmu ya Allah, dan kami sudah meminta kepadamu, tapi kenapa kok nggak dikabulkan? Tapi kenapa tidak dituruti dari seluruh keinginan saya, ya, permintaan-permintaan kami? Inilah juga yang kemudian banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahasia yang kemudian yang terkandung di dalam ayat ini. Ya, ketika kita mengikrarkan itu, ya, kemudian kita menyelisih itu dengan beribadah kepada selain Allah, ini termasuk dari bentuk ya tidak berimannya kita terhadap ayat yang kita baca sendiri. Ya, di mana hari ini sudah banyak mengetahui kita tentang para dukun-dukun itu, ya, di mana dukun-dukun, ya, saya juga heran hari ini kalau ngeliat media sosial itu isinya dukun-dukun semua, Pak. Ya, dukun yang diangkat, dukun yang ya perserikatannya dukun malah diangkat juga, ya, para komunitas dukun Nusantara, ya, luar biasa ya, dukunnya aja ada perserikatan ya Pak. Maka kalau para ustadz atau para alim ulama itu tidak memiliki perserikatan, ya, kalah kita sama dukun. Dukun aja terorganisir dengan baik gitu ya, dia ada juru bicaranya, ada pengacaranya, dukun nih, luar biasa ya. Tapi mereka juga melakukan sholat. Yang di sholatnya itu pasti membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Yang itu karena mengandung di dalam surat Al-Fatihah, di mana Nabi SAW menyampaikan la sholata liman la yaqra bi Fatihatil kitab, ya. Maka sholatnya itu tidak diterima orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Nah, ketika kita membaca Al-Fatihah itu, kemudian kita melewati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, artinya kami beribadah hanya kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak ada yang lain. Dan ketika kita itu melakukan sebuah aktivitas yang menyelisihi dari ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini salah satu bentuk dari dosa syirik yang tanpa kita sadari kita lakukan atau bahkan kita ucapkan. Ya, maka di dalam surat Al-Jin ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang sekelompok manusia, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Masalahnya ada sebagian orang, ya, kelompok manusia yang mereka itu ya'udzun, mereka itu meminta pertolongan minal jinni, ya, yang mereka itu wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin, yang mereka itu meminta pertolongan kepada ya beberapa
dari bangsa jin. Ya. Fazaduhum rohaqo. Padahal pertolongan yang mereka minta itu tidak menambah atau tidak berfungsi apapun kecuali hanya menambah kesesatan mereka. Ya, maka kita mendapati bahwa di antara tugasnya jin dari dulu itu wa anna lamasnas sama, ya, kita mencoba untuk mendekati langit, untuk mendengar, mencuri-curi dengar dari berita di langit. Jadi para dukun itu tidak mengetahui tentang kondisi masa depannya sendiri bahkan, ya. Kita mendapati mereka kalau sakit perginya nggak ke dukun, Pak. Dukun kalau sakit perginya ke mana? Ke rumah sakit ya. Kalau dukun lah, kita sakit perginya ke dukun, kan aneh ya. Aneh sekali, ya. Maka salah satu bentuk konsekuensi yang kita lahirkan atau yang kita ucapkan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, itu merupakan pengikraran kita bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah dan hanya kepada Allah kita menyembah. Karena nanti di dalam bahasa Arab, ya, ini merupakan sebuah susunan kata yang sangat spesial dan sangat menarik, di mana Allah mendahulukan objek, ya, Allah mendahulukan maf'ul, ya, objek iyyaka daripada predikatnya na'budu, ya, kata kerjanya, dan serta ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan na'budu wa iyyak atau nasta'inu wa iyyak, ya, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menunjukkan beberapa urgensi, ya. Yang pertama tentang pembatasan dan pengkhususan makna, bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami menyembah dan hanya berpasrah kepadamu, ya, kami meminta pertolongan. Maka ini merupakan sebuah ikrar, ya, yang selalu kita panjatkan, yang selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini bahwa urgensi penggunaan pembatasan dan pengkhususan, ya, atau adatul hasr, ya, ini menurutnya bahwa masyarakat Arab, ya, ketika itu memiliki banyak jenis berhala, ya, di mana sebagian mereka itu menyembah matahari, menyembah bintang, ya, menyembah bulan, malaikat, ya, pohon, batu, dan sebagainya. Ini sebagaimana yang kemudian disampaikan di dalam banyak ayat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dimaksud dengan berhala bukan hanya patung yang mereka buat, tapi berhala-berhala itu merupakan bentuk Tuhan yang dijadikan oleh mereka, sesuatu yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan berhala, ya, al-authan, ya. Itu bukan hanya berhala yang kemudian mereka pahat kemudian, ya, mereka sembah, bukan hanya itu, tapi bentuk peribadahan yang disebut dengan berhala adalah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mereka menyembah matahari, ya, mereka menyembah bulan, ya. Ketika Nabi Ibrahim itu ingin mencari tentang kebenaran Tuhannya, ya, apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, ya, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, ya. Kemudian ketika Nabi Ibrahim itu melihat malam, ini kayaknya Tuhan nih malam ini. Kemudian Tuhannya itu berganti, malamnya itu berganti. Kemudian melihat matahari, mataharinya berganti. Melihat bulan, bulannya berganti. Bukan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim menggunakan akal dan juga menggunakan hatinya untuk memahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kemudian melahirkan ketauhidan, melahirkan sebuah keyakinan yang sangat kuat tentang Tuhannya sendiri. Baik. Maka di dalam ayat ini, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini juga sangat menarik, ya. Karena kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menggunakannya dengan kalimat jamak, dengan kalimat banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kamu, ya Allah, yang kami sembah, dan hanya kamu yang kami mintakan pertolongan. Padahal kita mintanya sendiri, Pak. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak mau mengatakan iyyaka a'bud wa iyyaka asta'in, ya, hanya kepadamu ya Allah kami, saya
a'bud, ya kami menyembah, saya menyembah kepadamu, atau hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Kenapa Allah nggak menggunakan kalimat tunggal, tapi menggunakannya kalimat banyak? Ya, ini juga memiliki berbagai macam makna. Ya. Dan di mana ini merupakan sebuah pengakuan, ya, atas kekurangan, kedhaifan dan kehinaan manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah manusia itu mengatakan, ya Allah, aku hanya hambamu yang hina, aku hanya hambamu yang lemah, di mana aku tidak layak untuk bermunajat kepadamu sendiri saja. Ya, oleh karenanya aku menggabungkan diri, ya, ke jalan orang-orang beriman yang juga mengesahkan dirimu. Artinya di sini ketika kita memintakan doa, maka di antara doa, ya, ada berdoa yang mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa dengan lafaz banyak, bukan lafaz sendiri. Misalnya, Pak, saya pernah mendapati di masjid-masjid itu ketika imam sedang selesai sholat kemudian kan berdoa. Berdoanya itu hanya pengkhususan untuk dirinya sendiri. Rabbi firli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, masalahnya diaminkan oleh para jamaahnya. Kan masalah. Wong imamnya berdoanya sendiri. Ya, kecuali kalau imamnya berdoa Rabbana ighfir lana, ya, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, ketika kita berdoa dengan lafaz banyak, artinya, ya Allah, kami mohon ampun kepadamu, kami seperti ini, kami ini, bukan saya. Kalau Rabbi saya, Rabbi firli saya, wali walidayya orang tua saya. Ya, kemudian diaminkan oleh jamaahnya. Ini kan pengkhususan doa hanya untuk si yang membaca doa saja. Makanya di dalam surat Al-A'raf ketika Nabi Adam itu melakukan kesalahan, berdosanya, bermaksiatnya sebareng-bareng, Pak, sama Hawa. Ya, makan buahnya Adam nggak sendirian. Makan buahnya itu Adam itu juga makan bersama dengan Hawa. Ya, tapi yang ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi, yang bertemu dengan Allah untuk bertalaki itu cuma Adam. Fatalaqqa Adam, cuma Adam. Hawanya kemana? Kenapa Hawanya itu nggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal yang melakukan dosa dan kesalahan itu Adam dan Hawa berdua dia, tapi yang dipanggil oleh Allah cuma Adam doang, cuma Adam doang. Nah, nanti ketika mereka bertaubat, yang mereka baca itu doanya bareng-bareng, Rabbana dzalamna anfusana, ya, bukan Rabbi dzalamtu nafsi, tapi Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Wa illan taghfir lana, kalau kamu, ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni kami, la takunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Coba kami, coba. Karena salah satu bentuk dari cara Allah untuk mengabulkan ketika kita berdoa itu untuk banyak orang, bukan untuk sendirian. Ya, maka dalam khotib itu biasanya khotib nggak pernah berdoa itu cuma sendirian. Ya, nggak pernah berdoanya itu cuma Robbi nggak pernah. Pasti Robbana. Ya, pasti Robbana, karena untuk seluruh kita yang mendengar dan juga yang mengaminkan, ya, yang kemudian doa itu meliputi dari apa yang diminta oleh walaupun hanya seorang. Makanya di dalam statistik kok, ya, di dalam hal-hal yang kemudian kita banyak menggantungkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita disunahkan untuk menggunakan doa itu dengan lafaz banyak, ya. Baik. Maka ini merupakan sebuah ciri, ya, di antara orang-orang yang Allah kemudian kabulkan doanya ketika mereka meminta sesuatunya itu untuk orang banyak, bukan untuk dirinya sendiri, ya. Baik. Maka dengan mendahulukan tadi, ya, mendahulukan objek daripada predikatnya itu, maka ini merupakan
mengandung sebuah makna yang sangat luar biasa. Fal awwal tabra'u minasyirki watsani tabra'u minal hauli wal quwwah. Di mana yang pertama yaitu iyyaka na'bud. Kalimat ini di mana ya Allah kami hanya menyembah kepadamu. Kalimat ini mengandung makna berlepas diri dari kesyirikan. Ya Allah kami hanya menyembah kepadamu, berarti otomatis kita di saat yang sama kita tidak menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu digarisbawahi ya, di mana makna dari iyyaka na'bud kita berlepas diri dari kesyirikan, berbagai macam bentuk kesyirikan yang kita minta kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, wa iyyaka nasta'in ya. Ini mengandung makna berlepas diri dari usaha dan kekuatan diri sendiri. Terkadang kita suka mengabaikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kita mampu melakukan apa-apanya sendiri, ya, membayar hutang sendiri, punya masalah keluarga dilakukan sendiri. Kita kadang nggak melibatkan Allah, Pak. Kadang kita suka merasa lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan urusan kita, ya, dibandingkan dengan apa yang tidak kita ketahui. Kadang kita melakukan segala sesuatunya. Bagaimana kita melibatkan Allah? Ya, bahkan sampai para ulama itu menganjurkan ketika kita memiliki masalah, hendaknya kita lakukan sholat sunnah 2 rakaat untuk memudahkan kita dari cara berpikir. Bahkan bukan hanya sholat sunnah ya. Ketika kita mempunyai masalah yang sangat pelik, ya, kita dianjurkan untuk berwudu, untuk bersuci, untuk menghilangkan ya hal-hal yang berkaitan dengan setan, dengan hal yang kemudian tidak kasat mata yang menempel dalam diri kita. Yang karena di pertemuan sebelumnya kita pernah menyampaikan tentang solusi langit. Ya, yang solusi langit ini tidak pernah berkaitan erat dengan matematika kita, dengan hitung-hitungan kita. Ya, ketika kita memiliki masalah A, ya, maka solusinya itu nggak mesti harus ya berada di pintu A. Kadang kita mungkin memasuki di pintu B, ya, yang itu kemudian memiliki keterkaitan dengan A dan sebagainya. Ya, maka salah satu bentuk dari ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyampaikan iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu kami meminta pertolongan, maka di saat yang sama ya kita juga tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini merupakan bentuk dari kesyirikan, ya, yang ketika kita meminta pertolongan itu kepada selain Allah, kita minta pada apapun, minta kepada pohon, bahkan minta kepada orang, ya, kita bergantung diri kita. Ini dalam Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan dalam salah satu bentuk dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang adalah ketika dia menggantungkan harapannya atau keinginannya agar bisa dikabulkan oleh orang lain. Jadi misalnya saya punya hutang, Mbak. Saya punya hutang. Dan saya tahu yang punya uang banyak nih fulan nih. Kemudian saya berharap. Dan saya yakin, kayaknya kalau sama beliau nih ya minimal hutang saya dibayarin ya setengah dulu lah. Nah, menggantungkan harapan dan menggantungkan cita-cita kita kepada orang lain itu termasuk dari bentuk kesyirikan. Bayangkan, termasuk dari bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya untuk melakukan ya sebuah aktivitas kebaikan yang Allah hadirkan di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara pengikraran dan pengamalan, maka harus kita selaraskan dalam perbuatan kita. Ya, karena kalau tidak, ini kita termasuk dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu melakukan, ya, kenapa kamu tidak melakukan ya sesuatu yang kamu sering nasihatkan. Ya, kadang kita kalau nasihatin orang kan enak, Pak. Ya, antum sholat dong di masjid. Karena sholat di masjid itu pahalanya gini. Keutamaannya seperti ini dan sebagainya. Antum coba baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu seperti ini. Antum coba sedekah. Sedekah itu seperti ini sebenarnya. Tapi dia sendiri nggak melakukan. Ya.
tapi dia sendiri kemudian tidak mencontohkan. Ini juga termasuk kalau kita menasihatkan kepada anak biasanya, Pak. Ya, kalau anak itu kita nasihatkan, antum coba kamu baca Al-Quran setiap hari habis subuh, ya, baca zikir pagi dan petang, baca ini, baca ini, dan baca ini. Tapi orang tuanya nggak mengamalkan. Yang musibah itu kalau orang tuanya itu ngerokok, kemudian nasihatin anaknya, kamu jangan ngerokok lah, ngerokok itu bisa nggak baik, ngerokok itu bisa menyebabkan ini dan sebagainya. Tapi orang tuanya ngerokok. Ini kan bertolak belakang dengan apa yang dia nasihatkan, ya. Maka nasihat itu lebih banyak tidak masuk kepada seorang ketika dia itu tidak diikuti dengan amal perbuatan, ya. Baik. Kemudian setelahnya Imam Ibnu Katsir menyampaikan tentang adab sebelum berdoa. Tentang adab sebelum berdoa. Jadi memang doa kita juga pun ada fikihnya, Pak. Ya, doa kita ini enggak ngasal doa gitu ya. Maka kita tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak banyak mengabulkan dari doa-doa kita, ya. Di antaranya kita sendiri pun kadang enggak yakin dengan doa kita. Ya Allah, aku minta 1 miliar ya Allah. Boleh gak, Pak? Boleh, ya. Tapi masalahnya kita nggak yakin, ya. Masalah kita nggak yakin kalau Allah tuh bakal mengabulkan kita. Ya Allah, bayangkan Pak, orang kafir itu. Nah, siapa orang terkaya di dunia hari ini? Elon Musk, ya, dan sebagainya lah, ya, orang-orang kafir. Itu orang kafir nggak pernah menurunkan jidatnya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah kasih tuh triliunan, ya, dolar, bahkan triliunan rupiah, ya. Allah kasih kepada mereka. Kita orang beriman, Pak. Jangankan 1 miliar, ya. Sekian miliar, sekian triliun kita minta pun Allah Maha Kaya, ya. Cuma masalahnya kita kan nggak yakin. Nah, itu jadi masalah itu. Kita nggak yakin dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bentuk dari pengabulan doanya pun jadi semakin melemah. Kata Allah, antum aja nggak yakin sama antum yang minta, masa anak kasih? Maka salah satu bentuk dari pengabulan doa kita adalah ketika kita yakin dengan apa yang kita minta, dan di saat yang sama kita tidak merendahkan, ya, dan di saat yang sama kita tidak meragukan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha kuasa untuk mengabulkan dari apa yang kita minta, ya. Maka ini salah satu adab dari berdoa adalah ketika kita yakin dengan apa yang kita minta, yakin, bismillah, ya. Nabi SAW di perang Badar itu secara hitung-hitungan matematika secara hitung-hitungan kita nggak masuk akal, Pak. Nabi SAW harus berhadapan dengan 1000 orang yang bersenjata lengkap, ya. Sedangkan Nabi SAW itu dengan para sahabat hanya membawa perlengkapan perang seadanya. Kenapa? Karena Nabi SAW itu awalnya bukan untuk berperang dengan kaum musyrik. Mereka hanya ingin mencegat, ya, kafilah dagangnya Abu Sufyan, ya, yang pergi dari Mekah ke Syam dan dari Syam ke Mekah lagi balik. Kemudian ingin dicegah oleh orang-orang mukmin, ya, untuk bukan merampas, ya, tapi mengambil harta mereka yang dibawa oleh Abu Sufyan. Karena ini juga jangan sampai kita terbawa dengan ideologinya orientalis yang menyampaikan bahwa Nabi SAW itu ketika mengambil, ya, barang-barangnya orang-orang musyrik, orang kafir Mekah di sebelum perang Badar, itu artinya kaum muslimin juga merampas dong, merampok, ya, harta orang-orang kafir, orang kafir Quraisy. Ini sini perlu saya tekankan bahwa latar belakang Nabi SAW dalam, nanti kalau ada yang berdalil seperti ini, Pak, perlu diketahui bahwa latar belakang dari perang Badar itu bukan untuk perang, tapi hubungan antara Mekah dan Madinah itu landasan dasarnya adalah landasan berperang. Kenapa kaum muslimin pergi dari Mekah ke Madinah? Karena diusir. Itu sudah hubungan perang itu. Jadi ketika Nabi SAW itu mengambil harta Abu Sufyan yang dibawa dari Syam ke Mekah, itu bukan merampas, tapi itu semata-mata, ya, bentuk bagian dari peperangan. Ya, karena hubungan dasarnya Mekah dan Madinah itu adalah perangan. Tapi ala kulli hal, ya, ketika di perang Badar itu Nabi SAW itu harus berhadapan dengan pasukan yang secara jumlah, secara kuantitas itu lebih banyak dari kaum muslimin. Ini kalau di dalam perang nggak biasa, Pak.
Ya, kita tahu di perang itu bahwa ketika pasukan Abu Sufyan ini sudah berhasil melewati Badar itu, kemudian mereka mengirim pesan kepada Mekah. Kemudian ternyata Mekah itu merespon dengan sangat baik. Mereka menyiapkan pasukan yang terdiri dari 1.000 orang, ya, untuk membantu atau menyelamatkan kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Ketika sampai jadi Abu Sufyannya sudah selamat, kemudian tentara Mekahnya kan sudah terlanjur berangkat, ya, dan itu harus berhadapan dengan Nabi SAW. Maka dalam kondisi yang seperti itu Nabi SAW itu berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sampai selendangnya itu terjatuh-jatuh, ya, untuk membuktikan bahwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya, kalau misalnya Engkau tidak menyelamatkan umat ini, tidak menyelamatkan orang-orang yang beriman ini, falan tu'bad ba'daha abadan, maka engkau tidak akan disembah lagi setelah ini. Ini tos-tosannya Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW itu minta berdoa, ya, berdoa kepada Allah setelah seluruh upaya yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk membuat sebuah pasukan dan sebagainya. Maka, ya, ini merupakan bentuk dari adab kita sebelum berdoa, yaitu kita yakin dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah ini, di antara ciri dari adab ketika kita sebelum berdoa itu adalah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita berdoa itu suka lupa bahwa apa yang kita minta itu kadang langsung kita minta kepada Allah tanpa didahului dengan pujian, tanpa didahului dengan hal-hal yang bersifatnya itu pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan isinya pujian semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Setelah pujian itu, bahkan sampai 3 kali pujian, sampai pujian itu selesai, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami menyembah kepadamu dan kami berdoa meminta pertolongan kepadamu, ya. Ini salah satu adab berdoa itu didahului bahkan dengan sholawat, ya. Kemudian kita melakukan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kemudian kita itu memanjatkan kebutuhan dan hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yakin, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala merupakan zat yang ketika kita minta kepada Allah, maka Allah akan dengan senang hati untuk menjawab dan mengabulkan doa-doanya. Inilah kenapa di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, mengandung ya hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan, ya, dan ketauhidan. Ketika kita meminta kepada selain Allah, contoh kita minta kepada manusia, Pak. Kita kalau minta terus ke manusia, kira-kira manusia itu seperti apa? Risih kita mintain terus, ya. Kita bahkan sampai kita bergantung kepadanya pun kita kadang risih. Sampai orang tua, ya, kalau kita mintain terus itu kadang juga risih, nggak senang. Gitu. Perlu orang tua kita sendiri, ya. Tapi berbeda ketika kita menggantungkan harapan, menggantungkan doa dan keinginan, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam satu hadis, ya, man lam yas'alillah, ya, siapa yang dia itu tidak suka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yughdab alaihi, Allah Subhanahu Wa Taala itu akan murka kepadanya. Kenapa? Karena bentuk kesombongan yang dilakukan oleh manusia ketika dia melakukan aktivitas apapun itu sendiri. Ya, apapun sendiri, mandiri, gitu, ya. Maka itu tidak berlaku apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah merupakan zat yang ketika kita minta banyak kepadanya, justru Allah akan senang. Allah akan mengabulkan, ya, permintaan kita. Dan perlu kita ketahui, dari pengabulan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini meliputi 3 hal. Terkadang doa kita itu memang nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nggak dikabulkan, tapi ditunda pengabulannya. Karena senantiasa sejatinya doa kita itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mengandung dalam 3 hal itu, Pak. Yang pertama, doa kita tuh nanti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Atau yang kedua, ya, doa kita itu dikabulkan oleh Allah tapi dalam bentuk yang lain, ya, dalam bentuk yang lain. Kan kita minta A kepada Allah, ya Allah, kami atau saya minta
ini ya Allah, saya butuh lagi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala kadang nggak langsung mengabulkan seperti apa yang kita inginkan, tapi Allah mengabulkan dari apa yang kita butuhkan. Ya. Kadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa antum hari ini tuh nggak butuh ini dulu. Yang ini dulu diselesaikan. Kalau ini udah selesai baru nanti antum anak kasih ini. Gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang apa yang kita minta itu terkadang pola pikir kita tuh sempit dan pandangan kita tuh sempit hanya sebatas dari apa yang kita minta. Padahal apa yang nggak kita minta tuh lebih banyak, ya, yang Allah kasih kepada kita, dan itu tidak kita sadari biasanya, ya, dibandingkan dengan apa yang kita. Kadang kita suka menuntut Allah, ya, menuntut Allah tuh, ya Allah kok kami udah melakukan ini, tapi kok nggak dikabul-kabulin, ya. Terkadang kita lupa bahwa apa yang tidak kita minta justru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesehatan. Antum bisa tanya sama orang-orang yang sakit itu, Pak. Ya, betapa kesehatan itu merupakan sebuah, ya, nikmat yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang sakit. Dan banyak hal, ya, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di dalam rumah tangga. Anak-anak yang baik, ya, istri yang penurut, istri yang taat dan sebagainya, itu merupakan bentuk kebaikan yang bisa saja Allah kemudian uji kita dalam hal itu. Ya, Allah hadirkan istri yang membangkang, anak-anak yang nakal. Allah hadirkan, ya, rumah tangga yang tidak ideal, ya, artinya banyak permasalahan dan sebagainya. Ya, maka kadang-kadang apa yang kita minta itu tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang pertama tadi Allah nanti ganti, itu Allah tunda pengabulannya nanti di akhirat, atau yang kedua Allah kabulkan dalam bentuk yang berbeda, atau yang ketiga Allah jadikan, ya, doa kita ini dalam bentuk penyelamatan kita dari mara bahaya. Jadi terkadang apa yang kita minta itu, misalnya kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat yang lain, ya, kita mendapatkan bahaya tanpa kita sadari. Misalnya, ya, ini ketabrak motor, atau kemudian terkena sesuatu musibah di jalanan, atau terkena sesuatu yang membahayakan diri kita. Maka dari doa yang kita panjatkan itu, maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengganti doa itu dengan bentuk penyelamatan kepada diri kita. Ya, ini merupakan salah satu bentuk dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dari pengabulan doa, yang tidak hanya doa itu kemudian dikabulkan seperti apa yang kita minta, seperti apa yang kita cita-citakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bahkan melebihi dari itu, bagaimana dengan doa itu, ya, kita mampu membangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya doa itu bukan hanya sekedar apa yang kita minta, tapi apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar apa yang kita tuntut, tapi dengan apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka disebutkan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, ini merupakan bentuk rangkaian dari adab kita berdoa sebelum adab dari kita berdoa, ya, dengan melakukan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah cantumkan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Dan kemudian, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini mengandung beberapa makna, ya, setelahnya, ya, yang berkaitan dengan pengakuan kehambaan yang hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan pengesaan dan ibadah amaliyah yang lainnya, ya, seperti sholat, kemudian puasa, zakat, haji dan sebagainya, ya. Kemudian permohonan pertolongan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas, ya, yang bersifat dunia atau bersifat akhirat. Ini artinya iyyaka na'budu ini, kalau kita kemudian kita bisa simpulkan, itu hanya mengandung dua hal, ya. Peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan permintaan tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah. Ketika kita menyelisihi dari dua hal ini, maka ketauhidan kita, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita itu perlu dipertanyakan. Ya, karena ketika kita melakukan sebuah aktivitas, ya, amal-amal soleh yang di situ terdapat ibadah di dalamnya, maka harus dan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dilakukan kepada hal selain Allah. Walau alam bisawab, ya, saya kira
yang sedikit ini bisa memberikan pemahaman kita sedikit tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang itu insyaallah kita akan lanjutkan di dalam yang pembahasan kita selanjutnya tentang ayat sebelumnya atau keterkaitan ayat antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ihdinas siratal mustaqim. Ya, tentang hak Allah Subhanahu wa taala, hubungan ya, karena ketika nanti kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam satu hadisnya itu hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'alah. Ini antara aku dan hambaku. Artinya hubungan rahasia yang dibangun oleh hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, wa li abdi ma sa'alah, dan untuk hambaku apa yang mereka minta. Ya, ini merupakan ada hubungan kerahasiaan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah kita lanjutkan di dalam pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.